Shalom Bapak Ibu Saudara yang membawa kita hari ini sama-sama dengan tema Father Heart of God atau hati Bapa atau pemulihan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa waktu memang saya menyampaikan bahan-bahan untuk pemuritan dari apa yang juga kami pernah pelajari bersama-sama. Dan salah satu yang paling penting adalah ini. Pemulihan hati Bapa. Bagaimana kita belajar, yuk kita mengenal. Sekali lagi dan kita menerima sekali lagi bahwa kita adalah anaknya. Bahwa kita diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Bukan lagi menjadi hamba. Boleh kita baca sama-sama ayat yang pertama. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dari awal Bapa rindukan bahwa ada pemulihan hubungan antara Bapa dengan kita, Bapa dengan anak. Bapak Saudara, mungkin tadi sedikit kesaksian dari istri saya bahwa kami menanti kelahiran anak kami yang pertama kemungkinan di pertengahan bulan April, dan selama ini kami mencoba untuk mempersiapkan segala hal. Kami cari tahu, kami tanya kepada saudara, kepada teman-teman. Kami minta informasi, ini gimana ya nanti perlengkapannya apa aja. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semakin mendekati, semakin banyak perintilan yang dibutuhkan. Wah ini macam-macam. Wah ternyata malah yang kecil-kecil lebih banyak nih kebutuhan yang macam-macam ini. Waduh. Harus dipersiapkan. Tapi lebih dari itu, ketika kami berdoa juga dan kami mendengarkan banyak kesaksian tentang keluarga, lebih dari barang-barang Bapak Ibu Saudara, hati yang kami siapkan untuk menjadi orang tua. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bapak kita bisa cari di semua sosial media, nggak ada tutorialnya. Kalau zaman sekarang kan gampang ya, kita kepengen tutorial apa, kita tinggal cari, buka di internet, muncullah tutorial. Tapi tutorial untuk menjadi bapak tidak ada, betul? Tutorial menjadi bapak tidak ada karena apa? Karena setiap kita diciptakan spesial. Dan setiap kita mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Setiap anak, sebelum kita menjadi bapak, sebelum kita menjadi orang tua, kita selalu menjadi anak. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, bahwa lebih dari tutorial manapun, Allah sudah terlebih dahulu menjadi Bapa kita. Amin. Dia berkata bahwa Dia adalah Bapa, Dia penuhi yang kita perlu. Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mengasihi, Dia Bapa yang mencintai. Dan semuanya sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Kita baca yang berikutnya. God is a father in his heart for each of his children. Allah adalah Bapa di dalam hatinya untuk setiap anaknya. Bukan karena posisinya atau otoritas, tapi karena pilihan. Dia memilih untuk menjadi Bapa kita. Dia merindukan hubungan dengan setiap kita dan hubungan yang bertumbuh. Hubungan yang apa katakan? Bertumbuh. Jadi kalau selama ini hubungan kita sama Tuhan baru segini, kita berarti harus bertumbuh. Amin.
Kasih Tuhan adalah dasar dari segala yang kita percaya di dalam kekristenan. Kasih Bapa kepada manusia, kasih Bapa kepada kita, itu yang membuka pertama kali. Yang membuka segalanya. Tapi si jahat dari awal sudah berusaha merusak hubungan manusia dengan Allah atau Bapa. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, manusia ini diciptakan menjadi makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Dari sejak bayi, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dulu saya pernah membahas tentang ini juga di sini, bagaimana ada video contoh bahwa ada kuda. Kuda pertama lahir, dia nggak lama sudah bisa berdiri. Beda, manusia ini diciptakan beda. Kenapa? Satu, kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Kita sudah ada contoh Bapa yang baik seperti apa? Itu contohnya. Dan kita ketika lahir kita membutuhkan kasih, membutuhkan sentuhan yang personal. Ada penelitian Bapak Ibu Saudara di luar negeri bahwa ketika seorang anak setelah lahir terlalu lama tidak ketemu dengan orang tuanya, anak ini menjadi sakit. Bahkan semakin parah, semakin parah. Walaupun dibantu oleh orang lain, oleh suster dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, anak ini tahu dari dalam kandungan dia tahu siapa orang tuanya. Dan ketika lahir dia butuhkan kedekatan itu. Ada relationship yang berbeda. Dan kekuatan hubungan bapak dengan anak adalah fondasi dari cara kita berkomunikasi dengan sesama, dengan pasangan, keluarga, teman, semua. Nah, jadi si jahat mau merusak apa? Si jahat mau merusak yang pertama adalah konsep. Konsep yang salah mengenai kasih. Yang si jahat mau tanamkan adalah kasih ini transaksional. Yang si jahat mau adalah dia berkata, kalau kamu berbuat salah Tuhan itu udah gak mengasihi kamu lagi. Kalau kamu melakukan kesalahan, kasih Tuhan berkurang. Tuhan akan less love you. Tuhan akan kurangi cintanya, kurangi kasihnya. Dan itu yang diterapkan oleh si jahat di dunia ini. Yang berikutnya, Tuhan menilai kita dari apa yang kita perbuat. Itu konsep kedua yang salah. Kita semua tahu Bapa kita mengasihi kita dan menganggap kita anaknya, mengangkat kita sebagai anaknya. Tanpa kita harus melakukan sesuatu, syaratnya apa? Syaratnya apa? Bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima kasihnya dan kita berkata, Tuhan, kami mau terima Engkau sebagai juru selamat, sebagai Bapakku, otomatis dia mengangkat kita sebagai anaknya. Amin. Bukan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Betul kita bisa membuat hati Tuhan sedih, bisa. Karena dia Bapa, karena dia punya perasaan. Tapi seburuk-buruknya kita, dia Allah yang tetap menerima. Dan konsep yang salah yang ketiga adalah kalau kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan lebih mengasihi, semakin mengasihi, untuk Tuhan masih menganggap dan menyebut kita anak. Itu konsep yang salah. Galatia 4 ayat 5 sampai 6 berkata, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima. Siapa yang sudah ditebus Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ia diutus untuk menebus, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh
roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita sudah ditebus otomatis ada suatu identitas. Kalau yang lalu kita belajar sama-sama mengenai identitas. Nah, identitas yang paling kuat sebagai umat Tuhan adalah anaknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Anak ini punya privilege. Betul? Kalau misal Bapak Ibu Saudara punya orang tua yang bekerja di toko, orang tua kita sibuk, kalau ada pegawai mau cari permisi, mau ketemu dengan yang punya toko. Oh, sebentar ya. Oh, tunggu dulu. Kalau ada tamu misalnya, lagi sibuk. Tapi kalau kita anak misalnya kita pulang dari sekolah atau kita habis pergi, kita datang aja. Masuk aja. Betul? Tidak harus menunggu nanti ya. Tunggu dulu. Karena apa? Kita punya privilege. Privilege itu apa? Kita punya sebuah akses yang khusus, kita bisa ketemu langsung dengan Bapa. Dan itu yang mau Tuhan pulihkan. Amin. Tapi yang pertama kita harus sadari dulu bahwa kita ini otomatis sudah menjadi anak. Jadi jangan lagi kita merasa tertolak. Konsep yang salah bahwa banyak orang Bapak Ibu Saudara, saya ketemu banyak orang, banyak teman. Saya punya teman dulu dia sangat semangat pelayanan, bahkan dia di Amerika dia pelayanan di gereja, dia main musik dan segala macam. Satu kali dia menjadi kecewa. Dan setelah dia menjadi kecewa, sampai sekarang untuk datang ke gereja saja, dia merasa bahwa aku gak layak. Gak usahlah, malu. Padahal identitasnya itu dirusak oleh si jahat. Yang sebenarnya konsepnya itu enggak gitu. Konsepnya adalah Tuhan itu enggak menunggu kamu kamu harus jadi orang yang super hebat, harus super suci, baru kamu boleh datang ke gereja. Enggak. Justru Tuhan rindukan datang ke gereja, baru Tuhan akan kembali sentuh. Tuhan akan merindukan sebuah pertobatan, sebuah hubungan yang baru. Amin. Yang berikutnya yang dirusak oleh si jahat Bapak Ibu Saudara. Miscommunication. Cara berkomunikasi yang dirusak oleh si jahat. Bagaimanapun bapak dengan anak, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Suami dengan istri pun adalah contoh bagaimana bapak dengan mempelainya. Bapak di surga dengan kita. Yang dirusak adalah komunikasi. Cara berkomunikasi. Yang pertama tidak mau mendengarkan. Seringkali kita maunya adalah ngomong, ngasih pendapat tanpa kita mendengarkan. Padahal Amsal berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Nah, Yakobus 1 ayat 19-22 ini, perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sampai sini dulu. Dikatakan terimalah dengan apa? Lemah lembut. Karena hati manusia biasanya adalah keras. Keras dengan apa? Pengertian diri sendiri. Dengan konsep-konsep yang salah, apalagi
Seringkali kita sudah merasa bahwa, loh aku selama ini melihat orang tuaku, bapakku di bumi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana dari orang tua kita, bahkan dari kakek nenek kita, cara berkomunikasi itu diturunkan dan diturunkan terus. Minggu lalu waktu ada kesaksian di tempat ini, bagus sekali kesaksiannya. Mereka bercerita bagaimana background keluarga yang berbeda itu punya dampak yang berbeda. Yang satu berkata, wah kalau dia itu keluarganya lebih humoris. Wah orang tuanya dengan anak-anaknya. Tapi kalau keluarga saya kaku katanya. Karena orang tua saya keras. Dan ketika mereka ketemu, ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan kerjakan, akhirnya mereka tidak mau menurunkan hal-hal yang bukan dari Tuhan itu kepada anak-anaknya. Karena background setiap kita berbeda, tapi seringkali kita harus menerima dengan lemah lembut. Katakan kanan kiri, menerima dengan lemah lembut. Amin. Nah, menerima dengan lemah lembut yang pertama adalah firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ada apa? Firman ini berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Dan dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman, kebenaran ketika kita terima, itu yang akan menyelamatkan jiwa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena si jahat ini mau merusak jiwa. Dari komunikasi, miskom, apa yang terjadi? Sakit hati. Betul? Betul? Sakit hati. Kepahitan. Itu di mana? Di jiwa. Trust issue. Trust issue itu apa? Susah untuk percaya. Susah sekali untuk percaya sama siapapun. Kenapa? Ya karena pernah sakit, pernah dilukai. Jadinya defense system dari hati kita itu muncul tanpa kita sadari. Dan itu ternyata Bapak Ibu Saudara turun-temurun bisa terjadi. Nanti kita baca sama-sama ya. Nah yang berikutnya adalah asumsi, gosip, dan kebohongan. Nah ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Asumsi itu seringkali kita nggak sadar. Karena apa? Karena itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Bahwa kita mungkin kita di dalam hati berspekulasi tentang sesuatu, tentang seseorang. Tapi yang berbahaya adalah sudah dalam hati, pikiran, jadi pikirannya jahat tentang orang itu, lebih lagi kita ngomongin tentang orang itu. Nah, fools base their thoughts on foolish assumptions. Orang-orang bodoh ini mendasari pikiran mereka dan berdasarkan apa? Asumsi yang bodoh. So their conclusions will be wicked madness. Yang menimbulkan sebuah konklusi yang wicked madness. Wicked madness ini apa sih? Kegilaan yang jahat. Seberapa mengerikan asumsi itu dari sesuatu yang kecil bisa menjadi timbul kejahatan di dalam hati, di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Hanya berdasarkan asumsi, bukan sebuah kebenaran. Ini di pengkhotbah ya Bapak Ibu Saudara. Dan Amsal, apa yang Amsal katakan? Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar.
Satu kali ada orang yang sungguh sebenarnya baik, luar biasa. Dan orang ini rindu untuk mendoakan saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang ini datangi salah satu saudara saya dengan segala berita yang belum ada kebenarannya, tanpa di cross check. Akhirnya itu melukai saya. Karena apa? Karena dia datang dengan alasan, mungkin kita ngobrol sama orang, kamu tahu enggak? Wah ini mulai ya, kalau begitu. Tahu enggak? Kayaknya si A, kayaknya si B, tanpa ada kebenaran. Tanpa mendengar, tanpa cross check. Kejadian Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang dan berkata bahwa, kamu tahu enggak? Si Vincent sama si ini tuh gini. Alasannya sungguh mulia Bapak Ibu Saudara. Apa? Kita doain ya. Woi, ayo siapa yang sering kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Pakai nama Tuhan menjadi alasan. Kita doain ya supaya Tuhan ini bekerja. Supaya Tuhan yang padahal dia sedang memberitakan suatu berita yang salah ternyata. Tidak seperti apa yang benar. Sebelum kami menikah, ada salah satu teman baik saya, dia kirimkan buku. Dia kasih satu buku, dan buku ini menceritakan tentang perbedaan pria dan wanita. Pria itu Bapak Ibu Saudara, biasanya adalah mencari solusi. Pencari solusi. Pria itu semua pasti problem solving. Masalah apa harus dikerjakan, masalah apa harus mendapatkan jawaban. Jadi siapa pria-pria di sini yang merasa bahwa ketika sudah ada masalah, jangan ganggu aku dulu, biarkan aku menyelesaikan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Pria itu seperti itu. Nanti kalau dia nggak selesai, buku ini bagus. Dia penulisnya adalah profesor atau apa aku lupa. Nah, dia ini bercerita, nanti kalau belum selesai, tapi dia nggak bisa menyelesaikan, dia akan cari hal lain terlebih dahulu. Entah itu hobi, entah itu apapun yang mengalihkan perhatiannya, dan hobinya itu juga sebenarnya mengerjakan sesuatu lagi. Ini problemnya apa? Cari lagi. Kalau dia sudah sampai mentok banget baru dia ngomong dengan orang lain. Itu pria. Berbeda dengan wanita Bapak Ibu Saudara. Wanita itu ketika ada masalah, masalah menerpa hidupku. Apa yang dia lakukan? Dia butuh cerita. Dia butuh cerita. Dia ketemu dengan ibu-ibu misalnya. Cerita dia. Aduh, aku kok ngalami gini. Aduh. Cerita aja. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, buku itu berkata bahwa wanita hanya perlu bercerita dan didengar tanpa harus diberi solusi. Dia butuh untuk didengar. Dia butuh untuk cerita. Sedangkan ya Bapak Ibu Saudara, sekarang wanita yang satu cerita, yang satu pria maunya solusi, mencari solusi. Sumber masalahnya apa? Itu cara benerinnya gimana? Itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya merasa bahwa, ya udah terus gimana? Jawabannya apa? Harusnya seperti apa? Solusinya gimana? Tapi enggak, istri saya itu cuma pengen ya udah, ya. Oke, terus ya didengerin. Ya. Wanita-wanita ternyata seperti itu. Ketika si penulis buku ini pun dia bilang bahwa saya pikir sebelum saya menulis buku ini hanya saya dan istri saya yang seperti ini. Ternyata semua seperti itu.
Dan Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu, yang berbahaya adalah karena wanita dasarnya sangat ingin bercerita dan ngobrol. Semua pria wanita kita harus punya boundaries. Boundaries itu apa? Batasan, katakan kanan kiri, batasan. Batasannya apa? Gosip. Ketika sudah cerita yang mulai arahnya kita belum tahu kebenarannya, tapi kita sudah menyebarkan. Walaupun aku cuma cerita kok. Nah itu kan menyebarkan. Alkitab berkata apa? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perjanjian baru loh Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu padahal macam-macam loh. Kehidupan kita sama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, ke gereja, semua. Batasan Bapak Ibu Saudara, kita harus punya batasan terhadap lidah kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, itu paling mudah dipakai oleh si jahat, bikin miskom, asumsi, gosip, kebohongan. Loh alasanku kan buat kita supaya doain orang itu. Alasan menurut kita benar, tapi si jahat tahu. Oh kamu gosip, dituntut sama si jahat. Itu yang lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tujuan si jahat adalah dengan segala cara yang dipakai untuk melukai jiwa manusia. Dari gosip, dari asumsi, muncul fitnah, muncul apalagi kebohongan, dusta, itu yang melukai. Dan menyebabkan manusia bahkan lebih dari itu setelah jiwanya terluka, hatinya sakit, kepahitan, bisa berlanjut melukai secara fisik. Dan luka itu menimbulkan trauma di dalam jiwa. Bahkan daripada waktu kita masih kecil. Saya dulu Bapak Ibu Saudara pernah satu kali mengalami, ini satu kejadian yang sebenarnya lucu tapi buat saya itu sangat menyakitkan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ayah saya dikasih zaman dulu itu ada GPS mobil. GPS mobil ini sungguh sangat canggih. Zaman dulu belum ada, di HP belum ada, di dalam mobil belum ada, ini tambahan. Canggih banget, langsung terkonek ke satelit dan harganya mahal. Itu mungkin zaman saya SMA itu harganya sudah 4,5 jutaan saya ingat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Biasanya karena itu dititipkan pada saya yang nyimpen kalau mau pergi kemana, saya yang pasangin semua, saya rawat baik-baik. Dan suatu kali saya tinggalkan GPS itu di mobil. Karena saya pikir ya udahlah nanti pergi lagi daripada lepas pasang. Saya tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Mobil itu dibawa ke bengkel. Dan setelah dari bengkel pulang mobilnya, GPS-nya tidak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu itu kami bingung. Dan jujur, karena itu pemberian orang, saya mulai marah. Vin, di mana GPS-nya? Wah semua, terjadilah cekcok. Ayah saya, ibu saya, papa mama, Vin kamu yang benar coba dicari lagi. Wah, jujur Bapak Ibu saya di situ mengalami trauma. Saya merasa dituduh, saya merasa difitnah. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya rasakan bahwa walaupun itu udah bertahun-tahun lalu, tapi begitu ada tuduhan yang saya tidak lakukan, itu tiba-tiba saya langsung hati ini rasanya mau marah sedemikian rupa. Hari itu, waktu itu saya marah, saya bilang, ayo kita datang aja langsung ke bengkelnya. Sampai bengkel itu yang nyuri,
kita tuntut. Saya marah sedemikian rupa. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara ditelepon, oh iya Pak, maaf. Kemarin waktu di bengkel kami bersihkan, kami keluarkan. Lupa kami kembalikan. Hari itu saya marah ganti ke orang tua saya. Makanya jangan nuduh-nuduh, makanya jangan. Itu luka Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Asumsi, fitnah. Tanpa dicari tahu kebenarannya. Paham ya? Itu muncul trauma. Dan trauma itu terbawa Bapak Ibu Saudara. Sehingga sampai waktu itu hal yang saya ceritakan juga ketika saya difitnah. Sedemikian rupa itu menghancurkan hati saya. Sedemikian rupa pahit. Nah Bapak Ibu Saudara, itu cara si jahat untuk merusak. Paham? Cara si jahat untuk merusak adalah dengan trauma-trauma yang pernah terjadi. Breaking generational curses of trauma. Mematahkan kutuk-kutuk trauma dari generasi ke generasi atau kutuk-kutuk keturunan. Nah, seringkali kita, betul Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Bahkan kami setiap hari berdoa untuk anak kami dari dalam kandungan, kami berdoa supaya tidak ada kutuk-kutuk apapun. Entah itu penyakit, entah itu semua kutuk kegagalan apapun itu. Tapi Bapak Ibu Saudara ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Kita sudah melakukan, kita sudah berdoa tanpa kita menyadari apa sih sebenarnya trauma-trauma. Nah, kita pelajari dulu bahwa ada hal-hal yang kita bisa warisi dari orang tua kita. Kita pertama bisa mewarisi sifat manusia. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa mewarisi berkat generasi. Betul kita bisa mewarisi sifat jahat, sifat jelek bisa, sifat baik, karakter-karakter baik bisa. Tapi gak cuma itu, kita bisa menerima warisan berkat generasi ke generasi. Dan yang ketiga adalah iman. Ini yang lebih luar biasa lagi, bahwa iman itu bisa diwariskan. Berapa kali kami ketemu dengan Pak Yohanes Sunardi, beliau bercerita, sudah percaya aja. Orang benar anak cucunya pasti dipelihara Tuhan. Ada jaminan. Iman. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kenapa sih kok kita harus mematahkan itu. Dan kenapa sih kita mau stop semua trauma. Kenapa kita mau stop semua itu Bapak Ibu Saudara? Karena salah satunya dalam penelitian epigenetika mengungkapkan bahwa lingkungan dan perilaku kita dapat mempengaruhi cara kerja gen. Semua orang punya gen, punya DNA, betul? Misalnya jika seorang orang tua merokok, ini tidak mengubah DNA anak, tetapi dapat mengubah cara tubuh membaca urutan DNA tersebut. Ini ada penelitiannya Bapak Ibu Saudara. Linknya ada dalam bahasa Inggris. Tapi ini saya coba terjemahkan. Artinya mereka tidak harus merokok, tapi sebenarnya mereka memiliki kecenderungan untuk merokok. Ini kenapa kita harus patahkan. Patahkan kutuk-kutuk itu. Supaya apa? Supaya enggak turun ke anak kita. Mungkin kita sifatnya orangnya pelit. Supaya gak turun. Betul kita berdoa. Tapi yang lebih dari itu. Pemulihan hati Bapa dari Bapa ke anak. Bapa ke anak, Bapa ke anak, Bapa ke anak. Terus generasi demi generasi Bapak Ibu Saudara. Adalah pemulihan trauma-trauma. Pernah dengar ungkapan hurt people, hurt people. Orang-orang yang tersakiti, yang sakit hati akan otomatis menyakiti orang lain. Hurt people, hurt people. Nah ini yang harus kita stop. Mungkin orang tua kita disakiti oleh kakek nenek kita.
Tapi sampai orang tua ke anak, kita stop. Apalagi nanti ke cucu, kita stop. Amin. Amin. Jangan mau Bapak Ibu Saudara, generasi ke generasi dibodohi terus oleh si jahat. Pembahasan dari salah satu dokter di Amerika yang dia bercerita bahwa selama pertumbuhan kehidupan anak banyak hal yang dapat menyakiti mereka dan menimbulkan trauma. Entah itu dari orang tua, entah itu situasi kondisi, bahkan Bapak Ibu Saudara, generational trauma itu bisa dimulai dari apa? Zaman penjajahan, zaman perang. Dari sana itu bisa mulai. Terus bertahun-tahun dibawa terus. Kondisi lingkungan, lagu, cerita, hal-hal yang menimbulkan hal negatif atau menakuti anak. Jadi kita kecil, siapa yang selalu tidak sadar mendengarkan lagu Nina Bobo. Loh. Kalau tidak bobo diapain? Waduh. Masih kecil belum tahu apa-apa. Ayo bobo, kalau gak bobo digigit nyamuk. Padahal kita gak bisa nyuruh nyamuknya buat gigit. Ya Bapak Ibu Saudara. Itu contoh hal yang lucu yang sebenarnya itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar seorang anak. Gitu. Dengan akhirnya aduh kalau aku gak gini, nanti aku gini. Nah itu yang salah satu hal yang kami sering ngobrol. Kemarin kami ngobrol dengan Abigail. Bagaimana dia bercerita ketika punya anak dan segala macam. Gimana kalau kita gak boleh nih, kalau misalnya anak kecil nih dikasih ancaman kayak misalnya, ayo kalau gak ini nanti tuh loh ada Pak Satpam, tuh loh ada Pak Polisi. Nanti dia sampai gede image-nya bahwa Satpam ini galak banget, Satpam ini jahat banget. Misalnya polisi itu kok kenapa? Wong Satpam sama polisi gak salah apa-apa tapi digunakan untuk mengancam seorang anak. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu contoh hal-hal yang simple. Tapi hal-hal yang lebih dari itu banyak. Dari sebenarnya situasi kondisi bisa juga. Ada cerita bahwa si Dr. Candice ini cerita ada anak di Amerika umur 5 tahun. Tapi tingkahnya, kelakuannya seperti anak umur 2 tahun. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki Bapak Ibu Saudara, ketika pertumbuhannya, orang tuanya itu sedang masuk ke dalam rehabilitas, melawan ketergantungan terhadap obat-obat. Ini membuat sebuah trauma yang besar yang dialami oleh anak ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemulihan hati Bapa harus terjadi. Dan kita percaya sama-sama setelah ini. Jadi bukan lagi aduh kita menyalahkan orang tua kita. Lah gimana orang tua kita kayak gitu? Ya toh? Lah kamu gak tahu bapak aku kerasnya kayak apa. Anak harus dididik dengan keras. Loh. Sesuai dengan Alkitab atau tidak Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu Bapa yang benar seperti apa. Sampai di situ jangan dilanjutkan kepada anak. Jangan dilanjutkan sampai kepada cucu. Amin. Ada satu contoh video Bapak Ibu Saudara, setelah ini biar ditayangkan. Saya ceritakan sedikit, ini adalah sebenarnya dari sebuah film. Background story-nya ini ada 2 orang anak, yang satu ini cowok, yang satu cewek. Yang cowok videonya enggak saya tayangkan, tapi yang cewek ini Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga yang mereka sadar bahwa ketika mereka menghadapi sebuah masalah dan mereka menyakiti hati seorang anak tanpa disengaja ataupun disengaja, mereka harus rekonsiliasi, mereka harus minta maaf, mereka harus ngomong bahwa kebenarannya seperti apa yang sedang dialami.
Itu yang memulihkan hati anak ini. Dan film ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara sebenarnya bahwa ditunjukkan perbedaannya. Kehidupan di sekolah, keluarga yang satu, ketika mereka ribut di dalam keluarga, diemin aja anaknya. Dengan keluarga yang satu ketika mereka ribut, setelah itu mereka minta maaf sama anaknya. Menimbulkan pribadi yang berbeda. Anak ini di sekolah, dia lebih true, lebih percaya diri. Dia lebih menjadi dirinya sendiri. Dia tidak perlu menjadi fake atau menjadi palsu. Dia tidak perlu untuk menjadi orang lain. Karena dia tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa jiwanya dipulihkan. Boleh ditayangkan videonya. No, I'm tired of living like this, Richard. I'm tired of having to take temp jobs just to make ends meet. I'm tired of having to push a chair up against the washing machine just to keep the door shut. I'm tired of having to borrow Mrs. Stubbe's vacuum cleaner every time ours breaks down. Do you think this is the life I pictured for us? Sometimes you have to sacrifice to do the right thing. We always end up agreeing that Devonhurst is the right thing for Daniel. Well, maybe we should start thinking about what's right for us. Our daughter is suffering because we won't fix up our own yard. It's not our yard. How can you say that, Richard? How? We've lived here for 12 years, and for 12 years we've been saying it's temporary, but it's not. This is our home. Is it wrong to want to live somewhere you can be proud of? To have enough to send your kids to college? Maybe it's time we considered government care. We are not moving, my brother. He's more important than your own children. Dad! How dare Stop you? it, Dad! Please stop. I'm sorry. Juliana, this is not your fault. We'll work this out. I promise. That was the first time I ever heard my parents really yell at each other. I'm sorry about tonight. That night, they each came into my room. No. My father talked about his brother and how much he loved him, and how he promised his parents he'd always take care of him. My mother talked about how much she loved my father, for his strength and kind heart. When she kissed me goodnight, she whispered that of all her many blessings, I was her best. I felt sorry for my father. I felt sorry for my mother. But most of all, I felt lucky for me that they were mine. Pemulihan itu terjadi langsung. Karena apa? Ada satu keputusan. Ketika kita nggak bisa menghindari, kita tidak bisa menghindari konflik. Tapi ketika itu terjadi, sengaja tidak sengaja, kita harus segera pemberesan. Kita harus segera pemulihan dalam satu keluarga. Yang dia ceritakan, si kakaknya ini mau memindah adiknya tidak dipindahkan. Ceritanya adiknya ini berkebutuhan khusus, tapi istrinya cerita bahwa loh kalau nggak dipindah biayanya itu mahal. Kita aja rumahnya masih ngontrak 12 tahun dia bilang. Anak-anak belum kuliah, belum sekolah. Setelah mereka ribut ternyata baru diceritakan bahwa satu persatu mereka datangi anaknya. Dan itu yang menyembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak tahu bahwa ada banyak hal yang bisa menimbulkan atau sudah ada trauma-trauma di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ini salah satunya untuk mematahkan kutuk. Beberapa cara untuk mematahkan kutuk trauma. Yang pertama, kenali dulu. Kenali ini bisa jadi hal yang terjadi berulang-ulang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi contohnya, setelah kejadian GPS itu, saya tiap kali ada tuduhan apa segala macam, asumsi apa, itu rasanya belum apa-apa sudah langsung mau meledak. Itu saya kenali. Oh ini kenapa ya? Oh iya aku ingat.
dulu aku pernah mengalami hal ini. Dan di situ baru setelah kita kenali, setelah kita tahu, baru kita bisa lihat, oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa jadi ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kesombongan, iri hati. Mungkin kita waktu kecil sering kali dibandingkan dengan orang lain. Itu bisa meninggalkan trauma juga. Sampai akhirnya apa? Sudah dewasa kita membandingkan terus diri kita dengan orang lain. Wah kok gak kayak keluarganya ini ya. Wah dia baru beli motor baru ini. Wah dia suaminya sekarang kerjanya tambah baik, dikasih promosi. Mulai membanding-bandingkan. Kenali Bapak Ibu Saudara, kenali musuhmu. Dan semua trauma ada triggernya atau pemicunya. Dia akan meledak, dor. Pemicunya bisa beda-beda. Contohnya ketika mungkin ada orang yang takut sendiri. Karena mungkin waktu kecil dia sering ditinggal orang tuanya dan ketika ditinggal mungkin dititipkan kepada saudara atau apapun siapapun itu. Terjadi hal yang tidak mengenakan. Dan itu Bapak Ibu Saudara bisa meninggalkan trauma. Trauma itu kalau kita tidak bereskan, tidak mau sembuh, itu akan terus terbawa dan terbawa. Sampai ke generasi berikutnya. Dan yang berikutnya memang betul tadi ya, semua ini kita awali dengan doa. Doa kita mematahkan itu harus kita lakukan. Tapi setelah itu kita harus cek. Tadi kenali dan yang berikutnya kita bertobat. Setelah kita tahu dan mengenali kita belajar untuk bertobat. Tuhan ampuni aku. Setelah itu kita harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti. Dan yang keempat adalah pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan ini Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan kesaksian Sanli. Dan ketika beliau, dia sama keluarga datang main ke rumah, kami ngobrol. Waktu kami ngobrol Bapak Ibu Saudara, kami mendengarkan ceritanya. Bagaimana bahkan sampai sekarang dia akhirnya yang menggantikan posisi ayahnya. Dia akhirnya membiayai adik-adiknya untuk sekolah. Yang awalnya, pembalikan keadaan itu kayak gini ya. Awalnya itu kutuk, bahkan dia bercerita kutuk dari keturunan dan segala macam. Sampai kepada dia masih mengalami itu. Dia diusir karena apa? Waktu dia kesaksian di sini dia bilang, kamu pergi aja dari rumah. Ngapain kamu habis-habisin beras? Dia diusir karena materi, karena uang. Dia dengan kakaknya diusir. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kutuk itu sampai kepada anaknya. Ketika itu dia dihadapkan hal yang sama. Anaknya sakit dan menghabiskan uang. Dia kesaksian, dia cerita. Waktu kami di Solo, kami dengarkan ceritanya. Dia bilang, dia sama istrinya berdua menangis. Karena apa? Ini selama ini kita sudah menabung, mengumpulkan uang. Rindu untuk punya rumah, untuk punya mobil. Dia sudah kerja segala macam. Tapi gimana? Anaknya sakit. Tapi dia memutuskan untuk membalikan keadaan. Yang tadinya dia alami sakitnya diusir karena menghabiskan beras. Anaknya menghabiskan sekian miliar, tapi dia tetap sepakat dengan istri. Dan Tuhan melihat itu, tindakan yang dilakukan
semua ini adalah sebuah pembalikan keadaan. Dia tidak mau setengah hati. Dia berkata dengan istrinya, "Udah, kita all in. Entah nanti kita tinggal di rumah, dapat rumah baru, kita kontrak, entah itu kita punya mobil atau enggak. Tapi dia mau anaknya selamat." Itu pembalikan keadaan. Dan setelah dia mengerti kebenaran, dia sudah melakukan, dia sudah berdoa. Akhirnya Tuhan buka semua pintu berkat. Sama Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan keputusan di tangan kita untuk kita tidak melanjutkan sakit hati itu, trauma itu, apalagi keras hati itu, apalagi untuk tidak melanjutkan itu kepada keturunan di bawah kita. Amin. Amin. Pemulihan tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang-belalang. Itu harus terjadi. Yang kelima adalah belajar. Belajar penguasaan diri. Ketika kita bertemu lagi dengan hal-hal yang memicu rasa trauma atau emosi kita. Susah Bapak Ibu Saudara. Susah ketika kita dihadapkan dengan hal yang pernah menyakiti kita. Dan itu ada lagi, muncul lagi. Kita akan otomatis sudah defensif. Hati kita ini udah mengeluarkan segala senjata. Ayo, mau apa kamu? Nah, itulah yang disebut hurt people. Karena pernah disakiti, pernah tersakiti, otomatis dia akan menyakiti orang lain. Sebelum aku disakiti, tak serang sih. Itu Bapak Ibu Saudara. Pemulihan hati Bapa harus terjadi. Ketika kita belajar untuk sembuh. Keputusan untuk sembuh. Dan keputusan untuk mengampuni. Itu yang akan mengubahkan setiap kita. Amin. Peran Bapa, kasih Bapa di bumi dirusak oleh si jahat sehingga kita tidak dapat melihat dan merasakan kasih Bapa di surga. Saya mau kesaksian sebelum selesai. Saya bercerita dengan adik saya. Saya ngobrol dengan Grace. Saya bilang, kamu sadar enggak? Orang tua kita punya background keluarga yang dirusak si jahat. Karena apa? Karena opa oma tidak mengenal Kristus. Memang betul ketika papa dan mama ini mengenal Kristus, hidup mereka dipulihkan. Betul. Tapi, ada tapinya. Karena dari muda, dari kecil, papa tidak mendapatkan kasih dari engkong, opa. Dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan itu terhadap anak-anaknya. Aku bilang, kita tidak boleh menuntut. Karena apa? Karena tiap orang itu seharusnya sewajarnya mengalami kasih. Mengalami dulu baru bisa menunjukkan. Tutorialnya itu hilang ibaratnya. Tutorial yang harusnya dia alami dulu, oh ternyata gini toh. Dikasihi oleh Bapak. Oh ternyata gini toh. Punya hobi yang sama dengan Bapak. Oh ternyata gini toh, punya kedekatan yang sama dengan Bapak. Tapi si jahat ambil itu di dalam kehidupan ayah kami.
Dan saya bicara sama adik saya, tapi justru Tuhan mau pulihkan. Mungkin selama ini aku bilang, pahamilah. Mungkin selama ini papa, mama pernah mengalami hal-hal dengan engkong. Bagaimana engkong dari papa dari mama juga sama. Ketika dia ditipu, dia mengalami kepahitan. Dan dia menyalahkan semua kondisi situasi. Dan itu membuat hubungan yang tidak harmonis dengan anak-anaknya. Dan itu adalah tahun-tahun yang hilang, dimakan habis oleh si jahat. Aku selalu bilang mungkin, dan juga saya bilang malam hari ini, buat mungkin jemaat ataupun pelayan di sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Bapak Gembala, pernah cara komunikasinya tidak sesuai atau kita merasa bahwa kenapa kok cara komunikasinya seperti ini. Aku ngomong ke adikku, kita nggak boleh salahkan. Dia tidak mendapatkan kasih masa muda. Dia tidak tahu cara ngobrol, cara komunikasi. Kaku. Tapi hari ini keputusan kita semua untuk kita tidak melanjutkan itu dari keturunan di atas kita. Amin. Dipulihkan, disembuhkan. Supaya apa? Supaya tahun-tahun yang dimakan habis oleh si jahat itu dikembalikan semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk dipulihkan, kami rindu untuk disembuhkan. Kami rindu untuk dipulihkan. Dan biar tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang itu dikembalikan. Dan hari ini semua kutuk dirubah menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pembalikan keadaan. Kami terima Tuhan kesembuhan, keajaiban, kasih-Mu Tuhan yang memulihkan setiap hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima pemulihan, sama-sama sepakat kita katakan, amin.